sekarang bapak-bapak kumpul bersama dengan ternak. Ya. Dinyatakan bahwasanya ternak-ternak bapak pengennya kan sehat. Harus sehat. Nah, terkait dengan mewabahnya penyakit PMK ini, Pak, kami menghimbau kepada teman-teman peternak sekalian untuk selalu menjaga kesehatan ternak bapak-bapak sekalian. Ketika sapi-sapi bapak sakit, tolong jangan dijual. Oke, siapa? Hubungi petugas. Oke, siap. Kami punya banyak petugas. Ya, di lapangan kami punya banyak petugas. Hubungi teman-teman kami. Nah, PMK tahu Pak? Apa itu PMK? Penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku. Tanda-tandanya gimana? Ada yang tahu? Yang paling gampang sebenarnya gampang Pak. Oke. Jailan. Ya, jailan. Kemudian setelah jailan dilihat. Ya, dilihat di mulutnya apakah ada seperti sariawan. Nah, kalau kemudian dilihat sudah jailan, kemudian dilihat di mulutnya kemudian ada seperti sariawan, di lidahnya seperti sariawan, itu bisa dinyatakan dia sudah kena PMK. Di samping itu Pak, karena ini juga menyerang di kukunya, di antara kuku kan ada kuku, di antara kuku kokot itu ada luka-luka, di atasnya kokot juga ada luka-luka. Kalau kemudian ini dibiarkan bisa kukunya lecot. Iya Pak. Dan saya harap bapak-bapak sekalian memantau ternaknya sendiri-sendiri. Oke. Siap Pak? Alhamdulillah. Dan kalau misalkan ada yang sakit, jadi jangan dijual. Apalagi kemudian dibawa ke pasar sini. Kalau sudah dibawa ke pasar, karena penyakit PMK ini penyebarannya luas. Tetapi memang Pak, setelah penyebarannya luas cepat, tetapi tingkat kematiannya rendah. Artinya apa Pak? Ini masih bisa diobati. Dan kalau misalkan ada ternak yang sakit seperti gini, ya, jangan panik. Oh, panik akhirnya dijual. Takut mati akhirnya dijual. Nah, ya Pak ya, tingkat kematiannya ini rendah. Ya, makanya kalau misalkan ada yang sakit, segera panggil petugas. Jangan takut-takut, ya Pak. Mungkin itu Pak, ada yang ingin ditanyakan. Itu saya tanya, saya tanya yuk, konsultasi Bung Pak Mano, Pak Menteri. Itu di daerah mana itu Pak, yang subsidi? Asuransi hewan Pak. Gak ada. Kasihan sama datangnya Pak. Iya. Anggarannya kecil Pak ini Pak. Ya. Nah, makanya semua kalian ya, saya harap mandiri. Ya, mandiri. Nanti ada teman-teman kami petugas segera mengobati. Pengobatannya paling 1, 2, 3 kali insya Allah gratis Pak. Oke. Kemudian gratis Pak. Gratis. Ini repot ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Bentar. Bapak-bapak, ibu-ibu, pengobatan gratis atau enggak itu gini. Dulu corona awal-awal jenengan ke puskesmas mesti bayar. Tapi jika sudah ada bencana dan wabah lalu di kabupaten dipastikan pasti Pak Bupati semuanya gelontorkan anggaran. Selama itu belum Pak, seperti jenengan ke dokter. Makanya jangan sampai terjadi wabah, berarti apa? Inilah yang dibilang Dokter Saipul. Semuanya harus berperan, semuanya harus ikut berpartisipasi. Karena tidak mungkin saya sama Dokter Saipul atau dokter hewan lainnya mencegah, apalagi hanya melibatkan teman-teman kepolisian. Teman-teman kepolisian, jajarannya teman-teman TNI ini adalah karena beliau memang punya kewenangan untuk menghentikan jenengan, menyetop pick-up-nya. Saya tidak punya kewenangan nyegat pick-up soalnya. Kasihan Bang. Nah itu akhirnya beliau-beliau ini yang Kasihan Bang. Kalau kemudian kita tidak akan stop jika pertama, sapinya jenengan sehat, berasal dari daerah aman. Kemudian pada saat pemeriksaan sapinya jenengan sehat. Syukur-syukur pada saat mau mengirim ternak jenengan selalu mengurus surat keterangan kesehatan hewan. Sama dengan corona kemarin, kalau sampean ke Bali ngurus apa Pak? Surat sehat ngurus apa?
cek macam-macam kan gitu, itu yang gampangannya gitu. Jadi bayangkan penyakit ini seperti corona tapi pada hewan. Paham Pak? Paham. Mau tanya bahannya misalnya kan mata geli. cara pencegahannya dan nanti pengobatannya gimana caranya gitu. Cara pencegahannya sebenarnya mudah Pak. Oke, pemberian vitamin yang cukup, kemudian pakan. Jangan lupa kasih pakan yang bagus. Ya, Pak? Pemberian vitamin dan yang ketiga kandang harus sering-sering dibersihkan. Oke, disemprot. Ya, disemprot dengan disinfektan atau kalau enggak pakai air sabun. Ya, Pak. Biar lingkungan kandang Bapak itu biar sehat. Kalau lingkungan kandang Bapak sehat, Bapak juga sehat, insya Allah ternaknya juga ikut sehat. Agar tidak tertular dari misalnya ada yang sakit ya Pak. Caranya gimana? Caranya sebenarnya Pak agar tidak mudah menular. Gini Pak, gini ya. Berarti sebenarnya tugas sampean itu apa? Jaga kandang sampean jangan sampai tertular, itu dulu. Berarti pertama, sampean jangan mendatangkan ternak dari luar. Ke sini. Jika mendatangkan jangan langsung dicampur, diisolasi dulu. Jika ternaknya jenengan sakit, jangan dicampur, dipisahkan. Kemudian ini diobati, nanti dikembalikan lagi setelah nanti. Kemudian sapinya jenengan ada berapa? Sapinya jenengan ada berapa di rumah? Satu. Alhamdulillahnya cuma satu. Bagaimana jika teman-teman yang mempunyai kandang mungkin 15 atau seperti 20 ekor sapi? Berarti semakin takut jika PMK. Pertama berarti gini, bahkan orang yang main ke kandangnya jenengan saja itu sudah harus mulai diawasi. Sampai hari ini ke pasar, sampai nggak tahu nyentuh sapi yang sudah muncul gejala atau belum. Khawatirnya sapi itu sakit tapi belum muncul gejalanya. Setelah itu sampai main ke kandangnya bapak ini yang punya sapi ini, modar dia Pak, jenengan sudah membawa penyakitnya. Jadi itu sekarang jangan boleh sembarangan orang masuk ke kandangnya jenengan. Tetap boleh, syukur-syukur seperti yang sampaikan Dr. Saiful tadi bisa disemprot dan disinfektan. Persis seperti corona Pak, bedanya tidak disuruh pakai masker sapinya. Itu saja. Kemudian seperti yang sampaikan Dr. Saiful tadi apa? Perbaiki mutu ternaknya jenengan, perbaiki pakannya, perbaiki vitaminnya. Dengan begitu sapinya jenengan jauh lebih kuat. Jika lebih kuat ada bibit penyakit di sebelahnya, insya Allah tidak tertular. Itu Pak caranya. Dan itu hanya bisa jenengan lakukan sendiri. Saya tidak bisa, kasih domuk tidak bisa masakin jenengan. Saya jaga sapinya jenengan. Bapak-bapak, seperti corona kemarin, semua selalu menjaga keluarganya sendiri. Betul keluarganya sendiri. Kalau tetangganya sakit, pasti jangan main-main kan gitu kan. Orang tetangganya main ke rumahnya jenengan boleh enggak? Enggak boleh. Persis seperti itu Pak. Tidak bisa. Bisa Pak. Orangnya. Justru orangnya yang bisa. Justru bibit penyakit Pak. Justru bibit penyakit apapun. Justru bibit penyakit apapun yang paling susah dikendalikan itu adalah manusianya. Ya. Ternak sudah sakit pasti di sini. Yang susah itu ternaknya sakit, jenengan enggak tahu terus dibawa. Pedagang sini, lalu ke pedagang Jember. Nah, itu gampangannya Pak nggih. Jadi memang manusia justru itu Pak. Saya sama Dr. Saiful sama Pak Sidomuk sama beliaunya ngasih taunya ke jenengan. Kalau ngasih taunya ke sapinya enak malahan. Sapinya dikumpulkan terus kita kasih paparan. Oke. Alasannya Pak, penyakit PMK ini penularannya bisa kontak langsung dan kontak yang tidak langsung. Udara. Ya. Kontak langsung gimana Pak? Ternak yang sakit dengan ternak yang sehat. Ya, bisa jadi nanti kena. Itu Pak ya. Kontak yang tidak langsung seperti apa? Bisa melalui Bapak. Ya, misalkan ke pasar kebetulan pas di sini ada misalnya. Ya, naudzubillah. Nah, ini nanti bisa menyebar Pak. Oke, lewat baju jenengan, ya, lewat topi jenengan. Nah, dari pasar nanti kemudian Bapak ke kandang sampean bisa di kandang Bapak kan? Tercemar. Oke, akhirnya sapi-sapi Bapak yang ada di kandang bisa tertular. Ya Pak? Jadi Pak, penyakit PMK ini menyerang pada hewan ternak yang berkuku dua. Contohnya apa Pak? Yang jelas sapi, kemudian kambing, domba, rusa, babi, ya Pak.
Jadi ayam tidak Pak, ayam tidak. Dan jangan lupa Pak, ini tidak menular kepada manusia, tetapi penularannya cepat sekali Pak. Bisa seperti kontak langsung dan kontak ya tidak langsung. Dari Bapak dari pasar sebaiknya, ya, meskipun di sini sekarang dinyatakan aman, tidak ada PMK, tetapi sebaiknya untuk jaga-jaga, baju Bapak harus segera ganti sebelum masuk ke kandang. Dan kalau bisa mandi, ya Pak. Itu sederhana sekali Pak. Siap botol untuk ini. Siap. Ini kita untuk menjaga ternak-ternak Bondowoso. Iya Pak. Kita datang ke sini untuk menjaga ternak-ternak Bapak sekalian. Supaya apa? Tidak kena penyakit ini. Kalau sudah kena susah gimana? Tiap hari mandi sapinya bagus Pak. Tambah sip. Sip kalau seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo. Mas gimana ini Pak? Bapak sekalian, kami insya Allah minggu depan pun juga masih mau ke sini. Kasih obat Pak. Sosialisasi lagi. Kasih obat Pak. Bismillah. Kami nggak janji. Ini kasihan Bapak dan yang jualan. Nah kan gitu Pak. Sampai promosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.